Harusnya partai politik melihat semua aspek-aspek yang memungkinkan ide dan gagasannya bisa dia terima. Karena bisa jadi bukan dari kadernya, tapi dari masyarakat-masyarakat yang di luar kadernya. Karena itu partai politik yang lebih terbuka, yang lebih bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada penggolongan atau pengkastaan di dalam anggotanya, maka akan menjadikan partai politik itu diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan itu menunjukkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kenikmatan yang sangat besar dan tidak terhingga. Saya Taufik Rahman masih membersamai sahabat-sahabat Mireng semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio dengan acara Mireng Midak bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Program menarik dan spesial ini dipersembahkan oleh PT SBCR Surabraja. Dan tamu juga pada malam hari ini kita sangat istimewa, yaitu dari STEMIK IKMI Cirebon. Kemudian yang kedua kita juga kedatangan tamu spesial dari Universitas CIC Cirebon. Sahabat-sahabat Mireng yang istimewa, undang-undang di negeri kita tercinta ini masih menggunakan partai politik sebagai satu media untuk menjadi pemimpin negara dan di daerah. Apakah kemudian peran partai politik di Indonesia dan di daerah ini sudah sangat baik dan apakah perlu pembenahan? Nah, kita akan bahas tema itu pada malam hari ini, yaitu partai politik apa masih menarik. Kita tanyakan langsung saja kepada ahlinya, motivator, sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng, Bang Hak. Iya, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini kita coba akan membahas tentang apakah partai politik menjadi bagian yang sangat didambakan untuk melakukan begitu banyak perubahan-perubahan atau cara-cara untuk berkomunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Karena pada hakikatnya masyarakat itu di dalam politik punya peran untuk menentukan tujuan bagaimana arah bangsa dan negara ini. Maka harus dibutuhkan satu akomodasi yang lebih tepat di situ. Nah, partai politik hadir untuk mengakomodir semua ide peran dari masyarakat. Harus ada yang menampung. Jika tidak ada yang menampung, yang ada nanti adalah keputusan-keputusan, gagasan-gagasan liar. Maka partai politik dibentuk bagaimana caranya bisa menginspirasi keinginan masyarakat untuk disampaikan kepada kekuasaan ataupun pemerintahan. Hanya saja biasanya partai politik ini identik dengan para pendukung-pendukungnya. Misalnya partai politik A itu identik dengan kelompok tertentu. Partai politik B juga demikian. Harusnya partai politik sudah bisa mengakomodir seluruh komponen masyarakat. Sehingga tidak ada klaim bahwa kami partai politik A hanya untuk golongan A. Partai politik B hanya untuk golongan B. Dan itu penting sekali menjadi edukasi kita pada malam hari ini. Sehingga partai politik betul-betul menjadi jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahan. Sehingga semua kepentingan-kepentingan di masyarakat bisa teraspirasi melalui jalur partai politik. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Bang Hak, ini ada pertanyaan yang sering juga dikemukakan di publik Bang. Bahwa partai politik yang baik dan yang layak diikuti itu tuh yang seperti apa Bang? Dipersilahkan Bang Hak. Baik, kalau kita melihat dari anggaran dasar, visi dan misi partai, saya menjamin semuanya baik. Tetapi ke semua kebaikan-kebaikan jika sudah bersentuhan dengan kekuasaan, itu bisa berdampak buruk kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kekuasaan itu lebih menarik dan banyak sekali jebakan-jebakan di sana. Sehingga ada orang punya pandangan begini, kalau orang baik
kemudian berpartai atau berpolitik, maka cenderung akan menjadi lebih buruk. Sehingga semua orang-orang baik menjauhi cara-cara seperti itu. Dan ini harusnya kita hindari. Jika tidak ada orang baik yang mewarnai perpolitikan, maka akibatnya perpolitikan hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya cara-cara yang buruk. Maka apabila kita berkehendak untuk mendapatkan partai-partai politik yang baik, paling tidak terjadi kaderisasi kepemimpinan. Karena semua kepemimpinan harus melalui jalur politik. Kalau nggak melalui jalur politik bisa atau tidak? Bisa saja melalui independen misalnya. Tetapi kekuatan independen itu tidak mengakar sebagaimana partai. Kalau partai itu mesinnya sudah berjalan, dia mengakar ke semua struktur masyarakat. Kalau independen itu seperti gerombolan, seperti kumpulan. Berbeda dengan partai. Partai itu seperti barisan yang tersusun rapi. Jadi partai itu menjadi satu cara untuk mengkader kepemimpinan. Tidak bisa kemudian kita memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin dengan cara-cara yang ada di masyarakat. Karena semua punya calon, semua punya cara, semua punya metode. Maka harusnya yuk kita lakukan dengan cara yang terstruktur. Dari mulai tingkat pusat, kemudian turun sampai ke daerah, kemudian turun sampai ke tingkat yang lebih dasar, yaitu kepada lingkungan terdekat atau masyarakat. Jalan ini naik ke atas, kendaraannya adalah partai politik. Kalau organisasi masyarakat, biasanya ormas itu masih dalam kategori sekelompok atau segerombolan saja. Mesin parpol itu sudah tersusun dengan rapi. Maka pastikan partai politik yang terjadi pengkaderan kepemimpinan. Semua tersusun dengan cara-cara yang baik. Dan hebatnya lagi nih, semua pemimpin itu biasanya tumbuh tidak hanya dari partai politik. Maka partai politik harus bisa menyerap pemimpin-pemimpin yang memang tampil di masyarakat, ya padahal dia belum tentu aktif di partai politik. Artinya memberi ruang kepada masyarakat, ada saja dari mereka meskipun tidak berpartai, tetapi punya potensi untuk menjadi pemimpin. Itu yang menjadikan partai politik harus lebih terbuka kepada siapa saja yang berhak dan berwenang atau punya kompetensi menjadi pemimpin bagi bangsa dan daerahnya. Itu dia. Sangat istimewa sekali Bang Hak bahwa partai politik yang baik dan menarik adalah partai politik yang melakukan dinamisasi di internalnya kemudian menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah dengan sangat banyak. Kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Apresiasi yang sangat besar karena Anda masih menyaksikan program Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Nah, sahabat yang istimewa, di segmen yang kedua ini kita akan dalami tema kita pada malam hari ini dengan kita mempersilahkan tamu Mireng atau Midang bareng pada malam hari ini. Dipersilahkan, acungkan tangannya, ada? Oh, silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Said Ramadan dari STIM IKMI Cirebon. Bang, izin bertanya, bagaimana sih cara terbaik agar tumbuh calon pemimpin yang hebat dan partai politiknya? Sekian Bang. Iya. Oke. Agar di partai politik itu tumbuh calon-calon pemimpin banyak sekali Bang di sana. Apa yang harus dilakukan partai politik Bang Hak? Dipersilahkan Bang. Baik. Kepemimpinan itu bisa jadi terjadi pengkaderannya tidak hanya di partai politik, ya, di kampus, di sekolah, di pondok pesantren, bahkan lingkungan terkecil, keluarga. Artinya kalau demikian, partai politik harusnya bisa melihat kemungkinan-kemungkinan calon-calon pemimpin dari semua lini organisasi. Tidak hanya melihat dalam kadernya saja. Maka ketika ada di luar kadernya, harusnya partai politik bisa mendekati itu. Karena secara historical,
Ini ada keunikan. Umumnya orang-orang yang menjadi pemimpin justru bukan tampil di kota-kota besar, tetapi biasanya tumbuh dari kampung-kampung, dari desa-desa yang jauh. Kenapa? Karena mereka masih terbentuk akhlak kemurniannya. Sehingga akhlak itu menjadi satu-satunya modal utama menjadi pemimpin. Nah, berarti partai itu harus mampu menjangkau semua daerah. Maka strukturnya harus kuat. Sehingga ketika pemimpin yang akan didapatkan oleh partai bisa jadi dari kampung yang terdalam, yang gak pernah muncul namanya. Tetapi ketika dia menjadi anak yang baik, potensi anak yang baik ini bisa diciptakan menjadi pemimpin yang baik. Karena layaknya menjadi seorang pemimpin yang baik itu modal utamanya adalah tadi karakter. Kalau karakter dia baik, maka dia punya potensi menjadi pemimpin yang baik. Kalau karakternya buruk, maka cara-cara sebaik apapun ketika dia akan menjadi pemimpin, maka akan muncul karakter buruknya. Maka partai politik mestinya bisa membuka diri, bisa melihat semua kemungkinan-kemungkinan dari sisi mana saja. Sehingga calon-calon pemimpin itu bisa ditampung di dalam partainya. Dan saya berharap partai politik tidak lagi menjadi salah satu trademark untuk golongan tertentu atau agama tertentu atau komunitas-komunitas tertentu. Karena partai politik itu adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat yang beragam. Masyarakat yang heterogen ini harus menjadi bagian yang diterima, yang ditampung oleh partai. Dan itu bisa menjadi bagian kekayaan bangsa dan negara. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya yang kedua. Ada, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Sonia dari STMIK IKMI Cirebon. Saya izin bertanya, calon pemimpin dari partai politik yang amanah itu yang seperti apa ya Bang? Iya. Lagi momen politik, banyak calon-calon beredar nih Bang. Calon pemimpin yang amanah itu bagaimana Bang? Seperti apa? Harusnya kita bisa bedakan antara pemimpin dengan jabatan. Ya, pemimpin itu personalnya, jabatan itu amanahnya. Apabila seseorang menjabat sesuatu, maka dia harus tunduk kepada amanah jabatannya. Oke, setuju ya? Dan banyak orang ketika menjadi pemimpin menjabat sesuatu, dia lupa dengan jabatannya, lalu kembali kepada kepentingan individunya. Maka dia tidak lagi disebut sebagai pemimpin yang amanah. Maka pemimpin yang amanah itu harus melepaskan ego pribadinya dan tampil dalam jabatan atau peran-perannya. Misalnya begini, apabila seseorang diperankan menjadi Pak Lurah, maka dia harus menanggalkan individunya lalu tampil menjadi Pak Lurah. Apa yang dilakukan? Ya perannya sebagai Pak Lurah. Meskipun kemudian ada orang mengatakan tapi kan dia berpendidikan kurang Bang. Dia masa lalunya tidak baik Bang. Selama dia menjadi Pak Lurah maka berperanlah sebagai Pak Lurah. Dan Pak Lurah itu dipilih oleh masyarakat. Secara kesatuan berarti kita telah sepakat menempatkan dia untuk berperan sebagai Pak Lurah. Lalu ketika dia tampil tidak amanah, kalau begitu apakah individunya apa cara salah kita memilih? Nah proses itulah yang harus kita benahi. Maka parpol pastikan harus ada edukasi-edukasi politik kepada masyarakatnya. Dengan edukasi politik itu akan menjadi penyaring-penyaring kepemimpinan dengan cara-cara yang baik. Dan siapapun yang akan tampil di sana harus mengutamakan peran-peran kepemimpinannya, tidak hanya individu pribadinya. Amanah itu maknanya adalah apa yang diberikan kepada dia tugas dan kewajibannya terlaksana dengan cara yang baik. Berarti dia mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan masyarakat dibanding dengan golongan-golongan tertentu. Amanah karena dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhannya. Jadi pemimpin yang amanah dia paham betul bahwa apa yang dikerjakannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masa hidupnya, tetapi kelak dia akan mempertanggungjawabkan setelah masa-masa hidupnya. Dan itu yang paling berat. Bisa jadi dia lolos dari semua hukuman di dunia. Bisa jadi dia tidak lagi mengalami kekhawatiran ketika di dunia meskipun dia salah. Karena banyak pejabat-pejabat meskipun dia salah, selama tidak ketangkep maka dia mengatakan tidak salah. Oke? Kan begitu, kalau jabatan, para pejabat-pejabat itu, kenapa disebut salah? Salah itu ketika ketangkep.
Selama dia tidak tertangkap, maka tidak salah. Berbeda dengan amanah. Amanah itu adalah ketika dia berbuat benar, maka dia benar. Ketika dia berbuat salah, maka dia salah. Jadi bukan seperti tampaknya atau citranya. Jadi kalau pejabat itu lebih mengutamakan citranya, tampaknya seperti benar. Meskipun dia salah. Berbeda dengan amanah. Ketika dia ingin benar, maka benar-benar menjadi benar. Saya ulangi. Ketika pemimpin dalam jabatan-jabatan tertentu, maka kebenarannya hanya dalam tampaknya. Berbeda dengan pemimpin yang amanah. Benarnya benar-benar menjadi benar. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa partai politik itu lahir dari konsensus rakyat sehingga harus berdiri di atas kepentingan publik dan masyarakat dan harus mengutamakan integritas bukan yang lainnya. Kita jeda dulu sejenak, tetap di Mireng, Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mireng, Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen yang ketiga ini kita tetap ingin mendalami lagi bagaimana tema tentang partai politik, apakah masih menarik ini dan masih kita berikan kesempatan kepada penanya selanjutnya di tamu Mireng pada malam hari ini. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mamnuah Alamini dari STMIK IKMI Cirebon. Izin bertanya Bang, apakah bisa dengan segala potensi SDM yang kita miliki bisa muncul calon pemimpin nasional dari daerah kita ini? Terima kasih. Oke Bang, daerah kita nih katanya besar Bang. Apakah dari daerah kita dengan segala potensinya, sumber daya manusia, sumber daya alamnya bisa muncul nih Bang pemimpin-pemimpin hebat level nasional Bang? Dipersilakan dijawab Bang. Iya baik, jangan kemudian kita merasa rendah karena di daerah yang jauh dari pusat misalnya ya. Sudah saya katakan bahwa pemimpin-pemimpin besar itu biasanya lebih tampil bukan dari kota-kota besar. Rasulullah SAW contohnya. Dia dari kampung kecil, kemudian ketika dia tumbuh besar justru harus dimasukkan ke kampung yang lebih dalam lagi. Tujuannya apa? Terpelihara, ya, akhlaknya, terjaga tutur katanya. Karena itu adalah modal pembentukan kepemimpinan. Jadi etika adalah salah satu standar syarat menjadi seorang pemimpin. Maka jangan kemudian kita merasa rendah. Apakah dengan sumber daya manusia yang kita miliki hari ini mampu tidak tampil sebagai pemimpin nasional? Saya katakan sangat-sangat mungkin. Kenapa? Adik-adik ini cerdas-cerdas, pinter-pinter. Hanya saja kepandaian dan kecerdasannya belum terlihat secara umum. Maka pastikan bertumbuhlah karena kepemimpinan juga bertumbuh. Maka itu berlatihlah di organisasi yang paling rendah di tingkat keluarga, itu juga organisasi. Bagaimana kita menata keluarga dengan baik, taat kepada orang tua dengan baik, menata teman-teman kita di lingkungan kita juga dengan baik. Itu adalah cara-cara kita melatih dalam organisasi yang sangat kecil. Lalu tampil di BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada strukturnya di sana. Itu menjadi latihan. Lalu ketika itu sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin yang baik, maka saya akan memastikan dari mereka akan muncul calon-calon pemimpin yang baik. Jadi jangan kita kemudian menganggap potensi daerah tertinggal lebih kecil dibanding dengan potensi daerah yang maju. Tidak. Orang-orang pinter nyatanya justru di dunia yang paling pinter itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama India. Oke. India tuh ahli matematika lebih muncul di sana. Kenapa? Padahal terbelakang. Jadi potensi manusia dimanapun dia berada sebetulnya punya potensi yang sama. Jadi jangan menganggap daerah akan punya potensi yang lebih kecil. Tidak. Oke, jadi saya menyarankan jangan menganggap bahwa di dalam daerah itu punya kesulitan. Daerah ataupun kota adalah semuanya bukan masalah daerahnya. Tetapi kedua-duanya ini yang penting bagaimana individu
manusianya. Selama individu manusia yang tadi katakan ada 4 kecerdasan, ada IQ adalah intellectual quotient, kemudian ada physical quotient, kemudian ada emotional quotient, dan ada spiritual quotient. Ketika 4 kecerdasan ini dioptimalkan dimanapun dia berada, maka dia kelak bisa menjadi calon pemimpin masa depan. Abaikan daerahnya, abaikan tempat asal usulnya. Karena pada prinsipnya siapapun Anda, dimanapun Anda berada, punya potensi yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Itu dia. Sangat istimewa sekali Bang Hak, bahwa jangan pesimistis berasal dari mana kita, tapi bagaimana kita tampil. Nah, kita tiba pada sesi closing statement nih Bang. Bagaimana kemudian peran partai politik di Indonesia dan di daerah ini seperti apa yang baik. Dari awal sampai akhir mohon disimpulkan. Dipersilahkan Bang Hak. Baik, setiap individu di masyarakat punya ide, gagasan, dan saran-saran yang ingin disampaikan kepada penguasa atau pemerintah. Maka bisa jadi dia butuh alat, kendaraan untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya itu. Maka partai politik adalah media yang paling tepat. Namun tidak semua ide dan gagasan itu juga tertampung di partai politik. Kadang-kadang ada organisasi massa atau siapapun itu individunya yang dia juga ingin menyuarakan. Harusnya partai politik melihat semua aspek-aspek yang memungkinkan ide dan gagasannya bisa dia terima. Karena bisa jadi bukan dari kadernya, tapi dari masyarakat-masyarakat yang di luar kadernya. Karena itu partai politik yang lebih terbuka, yang lebih bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat, tidak ada penggolongan atau pengkastaan di dalam anggotanya, maka akan menjadikan partai politik itu diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan itu menunjukkan bahwa partai politiknya menunjukkan kebinekaan, keberagaman bangsa kita. Itu yang harusnya menjadikan partai politik yang layak untuk kita percayai. Siapapun itu partainya, apapun itu partainya, pastikan untuk menunjukkan bahwa dirinya menggambarkan semua kepentingan masyarakat. Saya berharap partai politik yang ada di Indonesia ini mampu menampung aspirasi masyarakat, mampu menampung aspirasi rakyat, dan dengannya kita idenya tersampaikan, gagasnya tersampaikan, dan suara kita betul-betul bisa sampai kepada amanah yang tepat. Jangan sampai partai politik dijadikan sebagai alat kekuasaan. Jangan sampai partai politik juga dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu tujuan, golongan atau individu tertentu. Maka yuk kita masyarakat yang lebih cerdas, anak-anak muda dan mahasiswa ini, saya berharap dari mereka ada kemampuan untuk bisa menyaring partai-partai manakah yang mampu menerima aspirasi dari mereka. Dari situlah Anda harus berkarir di situ, tumbuh di situ, besarlah di situ. Karena jembatan dan jalannya hanya dengan cara itu. Anda tidak bisa kembali untuk memimpin bangsa ini kalau tidak berpartai politik. Jika itu menjadi jalannya, maka tampillah, hebatlah di sana. Jadi jangan kemudian karena kita melihat banyak orang-orang atau oknum-oknum dari partai politik yang sepertinya nampak tidak baik, lalu kita enggan untuk tampil di dalamnya. Kalau ada yang tidak baik contohnya, maka tampillah kita menjadi orang yang layak untuk dijadikan contoh. Berprestasilah di kampus, berprestasilah di dalam pekerjaan, berprestasilah di dalam partai, karena semua itu akan menjadikan Anda punya kemanfaatan besar di masyarakat. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa pesannya parpol ingin diterima harus sangat menghormati keberagaman. Karena dari keberagaman yang ada itu adalah kekuatan di diri dan negeri kita. Tibalah di akhir acara. Terima kasih banyak Bang Hak atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya juga bangga sekali melihat adik-adik dari STEMIK IKMI Cirebon dan dari Universitas CIC yang pertanyaannya malam hari ini tajam-tajam, apresiasi yang tinggi, kemudian apresiasi dan terima kasih besar yang patut kami sampaikan juga kepada sponsor utama kita PT SBCR Surabraja. Terus saksikan Midang Bareng Bang Hak setiap hari Minggu jam 19.30. Follow Midang Bareng di akun media sosial kita. Sekian. Tetap di Midang Bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.